warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqala ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Allah ringankan langkah kita menunaikan kewajiban sholat subuh secara berjamaah yang tadi malam diawali dengan qiyamul lail, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan mujahadah yang terus kita upayakan ya akan menjadikan karakter pada diri kita bahwa sholat kita adalah bagian daripada kebutuhan kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan rukuk dan sujud kita. Kalau seandainya kita semuanya tidak ada yang sholat, bahkan seluruh manusia di muka bumi ini ingkar kepada Allah dan tidak menjalankan perintahnya, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kalaupun kemudian semua manusia di muka bumi beriman, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, juga tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menjadi mulia ataupun menjadi hina karena ketaatan dan kemaksiatan hambanya. Maka oleh karenanya, sholat kita ini sebenarnya adalah kebutuhan kita. Sholat kita ini diperlukan untuk kita sendiri, karena kita lemah sebagai hamba dan kita membutuhkan sesuatu yang kuat sebagai sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, adik-adik sekalian, terus menerus kita upayakan. Mungkin pertama sekali kita akan terasa sangat berat. Dibangunkan jam 2:30, kemudian kita harus mengambil wudhu dalam keadaan terseok-seok, masih dalam keadaan mengantuk, ya, dan kita sholat ya, dalam waktu yang cukup lama, ya, 1 jam. Itu sesuatu yang berat di awal, tetapi ini terus kita upayakan, kemudian kita berusaha untuk menikmati, ya, menikmati sholat itu, karena itu adalah bagian daripada kebutuhan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salam salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir. Ya, la nabiyya wa rasula ba'dah, tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah diutus, ya, dibekali dengan wahyu Al-Qur'an ini diperuntukkan bagi seluruh manusia di akhir zaman. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah ayat, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Sesungguhnya kamu Muhammad tidak diutus kecuali untuk seluruh umat manusia. Salah kalau kemudian orang memberikan penafsiran bahwa Nabi Muhammad diutus ya hanya untuk orang Arab saja, orang Timur Tengah saja, tidak. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya ajarannya adalah universal. Ya, Al-Quran ini adalah kitab terakhir yang memuat seluruh ajaran-ajaran dari seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya. Makanya ya ajaran Islam ini
Syariat Islam ini, Al-Quran ini adalah penyempurna dari seluruh rangkaian wahyu yang turun dari kitab-kitab suci yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Nabi Isa Alaihissalam itu menyampaikan ayat kepada yang tidak wahyi, mad'unya, umatnya, dia mengatakan ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaum. Nabi Musa juga demikian, ya qaumi. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa dan Nabi Musa itu diutus kepada kaumnya. Tetapi tidak ada satupun petunjuk dalam Al-Quran yang mengatakan itu kepada Rasulullah SAW bahwa Nabi Muhammad diutus untuk bangsa Arab saja. Tidak ada petunjuk sedikit pun dalam Al-Quran. Sebutan yang lazim dikatakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan nas. Itu menunjukkan bahwa kitab yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk seluruh umat manusia. Ini juga mendukung bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman yang tidak akan turun Nabi dan Rasul setelahnya. Di awal saya bacakan satu ayat dari surah Al-Fatihah, ayat yang ke-7, ayat terakhir. Inilah yang pagi ini akan coba kita bahas bersama. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah yang 7 ini selalu diulang-ulang. Ya, selalu diulang-ulang. Kita baca terus-menerus dalam setiap sholat kita. Yang maktubah saja, yang wajib saja, itu adalah 17 kali dalam satu hari, satu malam. Kita ulang-ulang terus. Dikenal sebagai as-sab'ul mathan, 7 ayat yang diulang-ulang. Suratul Fatihah itu juga disebut sebagai apa? Ummul Kitab. Artinya apa? Induknya Alkitab. Induknya Al-Quran. Intisarinya Al-Quran. Artinya apa? Bahwa di dalam 7 ayat ini sudah memuat seluruh kandungan Al-Quran yang 114 surat itu. Intisarinya ada di situ. Rangkumannya ada di situ. Kita ingin coba ya membahas di ayat yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Kata siratal mustaqim ini disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 30 kali. Ya, lebih dari 30 kali. Nah, kita minta diberikan petunjuk kepada Allah. Ihdina, tunjukilah kami wahai Allah as-siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah. Ya, berikanlah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Kalau kita lihat dalam Quran surah Al-An'am ayat 153, ya, menjelang turunnya ayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat seperti ini. Kemudian beliau membuat garis lurus berulang-ulang, diulang lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadza sabil, ini adalah jalan. Ini adalah jalan. Diulang-ulang, membuat garis yang lurus.
hadza sabil, ini adalah jalan. Kemudian Rasulullah membuat garis ke kanan, an shimalihi, dari kanan dan ke kiri dibuat garis yang banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ini adalah jalan-jalan. Ketika bicara tentang garis yang lurus tadi Rasulullah mengatakan hadza sabil, ini adalah jalan. Ketika membuat garis ke kanan dan ke kiri yang banyak, maka Rasulullah mengatakan ini adalah jalan-jalan. Wa hadza subul. Jamak dari sabil adalah subul, jalan-jalan. Setiap jalan yang ke kanan dan ke kiri ini, maka di dalam jalan itu ada syaitan. Maka yang dimaksud garis lurus tadi adalah as-sirat al-mustaqim. Kemudian beliau membaca surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqim. Dan ini adalah jalan yang lurus. Yang berulang-ulang tadi. Fattabi'uh, maka ikutilah dia. Ikutilah jalan yang lurus tadi, as-siratal mustaqim. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan sambil menunjuk jalan yang bengkok di kanan dan di kiri jalan yang lurus tadi. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka jalan-jalan yang bengkok tadi akan memecah belah kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalannya, jalan Allah as-siratal mustaqim tadi. Ya. Ini adalah jalan yang lurus. Itu yang dimaksud adalah siratal mustaqim. Siratal mustaqim, ya. Para ulama berdasarkan pendapat para sahabat menafsirkan 3 hal. As-siratal mustaqim dimaknai adalah jalannya Allah, sabilillah, jalannya Allah. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 100 dikatakan wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada jalan Allah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada jalannya Allah, sabilillah tadi, maka sungguh dia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam ayat itu dikatakan faqad hudiya ila siratim mustaqim. Jadi adalah sabilillah. Demikian juga yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, pendapat ketiga, yang namanya sabilillah ini adalah al-Islam, al-Islam. Islam. Maka oleh karena itu semua pendapat itu benar, Yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah jalan Allah, sabilillah. Yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an, jalan hidup sebagai seorang muslim. Kemudian sama makna dengan al-Islam. Maka oleh karenanya kalau kita ingin ditunjuki kepada Allah jalan yang lurus tadi, maksudnya adalah Al-Qur'an, maksudnya adalah al-Islam, maksudnya adalah sabilillah atau jalan Allah. Maka oleh karena itu adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita. Salah satu di antara tanda bahwa kita mendapatkan hidayah adalah kita ini dijadikan Allah sebagai seorang muslim di antara sekian banyak manusia yang ada. Bersyukur kepada Allah, kita ini sebagai seorang muslim ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
senantiasa berinteraksi dengan jalan hidup kita, yaitu Al-Quran. Itu ada tanda-tanda bahwa hidayah itu diberikan Allah kepada kita. Kemudian juga kita ini berada dalam sebuah gerbong lembaga dakwah yang mengajarkan kepada kita untuk menyiapkan diri kita menjadi da'in ilallah, menjadi dai-dai penyuruh-penyuruh kepada agama Allah. Kita syukuri yang ada. Iya. Ini adalah syiratal mustaqim. Kalau kita kaji lagi, ternyata bicara jalan yang lurus syiratal mustaqim itu tadi. Itu menggunakan bentuk mufrad atau tunggal. Artinya jalan yang lurus itu satu. Wa anna hadza sirati mustaqim. Ketika Rasulullah membuat jalan itu mengatakan hadza sabil. Hadza sabilillahil mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Pakai kalimat sabil yang bentuknya mufrad. Ketika bicara tentang jalan-jalan yang lain, jalan hidup yang lain, maka Rasulullah menggunakan bentuk jamak. Subul. Wala tattabi'us subul, janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi, fatafarraqu bikum an sabilih. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dikatakan bahwa setiap jalan yang bekok tadi, yang memecah belah daripada jalan yang lurus tadi adalah ada syaitan di sana, ada setan di sana. Maka dikatakan subulus sayatin, itu adalah jalan-jalan setan. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah yang sering kita baca, ya, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara yang rusyd, yang lurus, ya, minal ghayy, dari yang menyimpang. Ya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama ad-din, yang dimaksud adalah al-Islam, al-Islam. Karena telah jelas yang lurus dari yang bengkok. Faqadis tamsyaka wa may apa? Ya. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah, siapa yang meninggalkan jalan-jalan setan yaitu at-taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsyaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah memegang satu tali yang sangat kuat, lang fisama laha, yang tidak akan pernah terputus tali itu. Ini al-Islam, as-sirat al-mustaqim tadi, jalan yang lurus tadi. Sungguh Allah telah terangkan bedanya Islam dengan yang tidak Islam. Jalannya telah jelas, telah terbentang dengan nyata dan terang benderang. Ya. Kemudian dijelaskan as-sirat al-mustaqim. Siapa sih orang yang berada di dalam sirat al-mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa itu? Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah. Itulah yang kita minta. Kita ingin ditunjukkan kepada Allah jalan yang lurus. Definisinya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Nanti dicari di dalam surah An-Nisa, ya. Ya, An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Faulaika ma'alladzina. Maka mereka itulah orang-orang yang bersama-sama dengan orang-orang yang an'amnallahu alaihim, yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin,
dari para nabi. Wasyiddiqin, dan orang-orang yang apa? Membenarkan ajaran nabi, yang beriman dan membenarkan ajaran para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang membela ajaran nabi. Orang-orang yang syahid mempertahankan dan membela ajaran para nabi. Wassalihin, dan orang-orang yang mengamalkan dengan baik ajaran para nabi. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh betapa indahnya berteman dengan orang-orang seperti itu. Disebut kelompoknya, orangnya, identitasnya disebut itu. Siapa yang berada ala siratim mustaqim, yang berada di dalam an'amta alaihim, yang mereka diberikan nikmat kepada mereka. Diawali dengan kalimat wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari para nabi dan rasul, para syiddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Ya. Demikian mungkin kajian kita pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan. Ya. Berikutnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi siapa yang menyimpang dari jalan Allah itu, ya, nanti akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat adanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.